Selamat mendengarkan podcast ini. Apakah kalau seorang sudah dibaptis oleh Roh Kudus itu bisa murtad? Ini menjadi masalah yang diperdebatkan hebat dalam sepanjang sejarah gereja sampai hari ini. Apakah orang yang sudah dibaptis Roh Kudus bisa murtad? Banyak orang berpikir kalau seseorang sudah dibaptis Roh Kudus maka ia tidak bisa menolak pimpinan Roh Kudus atau tidak bisa murtad lagi. Seakan-akan baptisan tersebut menjadi meterai yang secara permanen membuat atau memastikan seseorang tidak dapat binasa. Benarkah ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita melihat Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang kenamaan. Ternyata paragraf ini bisa menjawab pertanyaan itu. Akarnya justru dari Kejadian pasal 6. Kalau Anda berkata, wah Pak Eros bisa saja, nanti dulu. Dan menurut saya Alkitab itu cerdas. Jadi dalam paragraf ini Roh Allah atau Roh Kudus sama. Cara berada Roh Allah yang berbeda. Di mana tinggal dalam diri orang percaya. Dan orang-orang percaya harus hidup di dalam kekudusan. Maka Roh Allah disebut juga Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sudah berusaha menuntun keturunan Set ini, yaitu anak-anak Allah. Walaupun nenek moyang mereka Adam dan Hawa telah gagal hidup dalam kehendak Allah. Hal ini menunjukkan keadilan Tuhan. Kalau cuma Adam, coba selain Adam bisa nggak kira-kira yang sempurna atau benar? Ternyata saudaraku, di sini Allah tidak bisa dipersalahkan. Roh Kudus pun mencoba untuk memimpin, Roh Kudus pun mencoba untuk memimpin anak-anak Adam dari keturunan Set. Tapi mereka tetap meleset. Dan akhirnya saudara, Roh Allah undur. Rohku tidak selamanya diam, din dalam bahasa Ibrani. Jadi Roh Allah itu sudah diam di dalam diri orang-orang itu. Dan saya mau tegaskan pada kesempatan ini kalau anak-anak Allah itu malaikat salah. Salah, absolutely wrong. Sebab apa? Malaikat itu roh-roh yang melayani. Nggak mungkin roh tinggal di roh. Kecuali manusia yang memiliki daging, Roh Allah bisa menuntun. Tidak ada seorang pun manusia yang benar. Dipandang dari kesucian Allah. Dan itu terbukti ketika keturunan Set dipimpin Roh Kudus, tidak seorang pun mereka yang bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Ternyata keturunan Set atau yang disebut anak-anak Allah menolak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tidak hidup sesuai dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Allah undur. Mereka hidup menurut daging. Atau hidup dalam daging. Teks yang benar begitu. Hidup dalam daging. Ya, basar. Itu kalau dalam bahasa Yunani-nya sarke, dari kata sarkos, hidup dalam daging. Hidup dalam daging itu pengertian yang lain adalah tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Ada keinginan Tuhan, ada keinginan daging. Keinginan daging pasti berporos pada perkara-perkara duniawi, perkara-perkara materi. Sedangkan keinginan roh pasti berporos pada pikiran perasaan Allah. Mestinya sejak semula manusia harus hidup menurut pikiran dan perasaan Allah.
Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangannya, supaya manusia bisa memiliki pikiran dan perasaan Allah. Ya, orang yang hidup dalam daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, untuk itu jangan berpikir yang penting percaya kita pasti selamat. Jangan berpikir begitu. Seorang yang selamat adalah seorang yang bermoral Allah, yaitu tidak hidup di dalam daging, saudaraku. Dan sebenarnya ini menggetarkan, saudara. Menggetarkan. Karena apa? Kita sering masih hidup dalam daging. Kita sering suka-suka sendiri. Dan terus terang itu menggetarkan. Kalau menurut saya menggetarkan. Buat saya menggetarkan, saudaraku. Ya, karena kita masih hidup di dalam daging, artinya apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan moral Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangankan melakukan kehendak Tuhan, mengerti saja belum. Dan banyak kita seperti bayi baru lahir yang matanya belum lihat, telinganya belum mendengar dengan baik. Dan inilah tanggung jawab saya yang begitu besar dalam pelayanan. Yang pertama, saya ngurus diri sendiri dengan benar, baru saya bisa merubah orang lain, saudara. Keselamatan itu sebuah proses, bukan langkah satu hari. Orang yang bermoral Allah, orang yang tidak hidup dalam daging, itu baru selamat. Kalau Anda anggap saya berlebihan, you periksa Alkitab. Bukan saudara saja, saya sendiri gentar terhadap hal ini, gentar. Kecuali Anda tidak berminat. Ada kan orang-orang yang gak berminat? Ada. Orang-orang yang tidak berminat, yang hidupnya seperti anak dunia. Gak bisa dibayangkan ketika tutup mata, dia lihat kekekalan, dia akan sangat menyesal. Dia telah buang waktu dengan begitu percuma dan sia-sia. Sekarang waktu kita yang sisa ini kita kejar untuk menjadi seorang yang memiliki moral Tuhan. Ini pun juga sudah rasanya sempit, saudara. Apalagi sudah usia 50 tahun lebih ini. Waduh, saudara. Rasanya waktu kita sikat ini, apakah kita bisa mengejar ketinggalan kita? Dengan demikian sangat jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kalau seseorang tidak hidup menurut roh, tidak berlaku atau tidak berkarakter seperti kesucian Bapa, berarti bukan anak Allah. Sebab Allah tidak memandang muka. Kalau kamu memanggil Allah Bapa, engkau wajib hidup sama seperti Bapa, seperti Tuhan Yesus. Berarti orang tersebut tidak bersedia ditebus darah Tuhan Yesus. Masih di 1 Petrus pasal 1 ayat 17, saudaraku. Ini semua ayatnya Anda baca, pasti konteksnya begitu. Kalau kamu manggil dia Bapa, yang menghakimi orang tanpa memandang muka, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu di dunia. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana. Jadi Tuhan menebus kita itu maksudnya supaya kita dikembalikan ke rancangan semula itu. Berpikir seperti Allah berpikir. Bermoral seperti Allah bermoral. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan. Dan dekade atau masa di mana Roh Kudus dihadirkan, atau cara Allah hadir khusus untuk menggarap kita, itulah baptisan Roh Kudus. Oleh sebab itu seseorang harus memberi diri dipimpin roh, bukan dagingnya. Hidup oleh roh di sini maksudnya adalah membiasakan diri berjalan sesuai dengan pikiran roh Allah. Kata hiduplah di Galatia 5 ayat 16 dari kata peripateo yang memiliki beberapa pengertian yang ringkasannya adalah biasakan. Biasakan hidup menurut roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Kalau dikatakan biasakan itu perlu waktu.
perlu kerjasama, perlu koordinasi, perlu sinkronisasi. Makanya waktu itu menjadi berharga. Dan Anda tahu firman Tuhan mengatakan gunakan waktu yang ada. Janganlah kamu bodoh. Pergunakanlah waktu yang ada. Vos peripati ete. Sama kata biasakan hidup. Janganlah kamu hidup seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Hidup di situ peripati juga. Biasakan. Jika seseorang yang dipimpin Roh Kudus tidak bisa menolak pimpinannya, maka tidak perlu pembiasaan. Saya ulangi, jika seseorang yang dipimpin Roh Kudus tidak bisa menolak pimpinannya, jadi kalau Roh Kudus memimpin, pokoknya pasti orang itu dipimpin terus sampai masuk surga. Tidak mungkin dia bisa menolak. Kalau pikiran kita begitu, berarti tidak perlu pembiasaan. Kenapa disebut pembiasaan? Karena harus ada penyesuaian. Kenapa harus ada penyesuaian? Sebab ada dua pribadi yang berbeda. Yang satu harus membiasakan diri mengikuti keinginan pribadi yang lain. Dalam hal ini kita yang harus membiasakan diri mengikuti kehendak Allah. Hendaknya kita tidak berpikir kalau seseorang dipimpin Roh Kudus maka ia tidak bisa menolak atau memberontak terhadap pimpinannya. Dulu pikiran kita gitu loh. Roh Kudus sudah pimpin, pokoknya sampai mati dia akan dipimpin terus, pasti masuk surga. Harus diingat saudara, bahwa baptisan Roh Kudus hendak menunjukkan keadaan di mana manusia dimungkinkan kembali untuk mencapai kesucian Allah. Jadi kembali pada definisi baptisan itu. Kalau definisi baptisan itu nggak dipahami dengan benar, ya udah meleset. Baptisan itu, ingat itu proslit ya. Satu komitmen untuk masuk hidup yang baru. Punya kesediaan untuk hidup dengan cara hidup yang baru. Nah sekarang kalau orang dibaptis Roh Kudus, harus bersedia hidup dengan cara hidup yang baru sesuai dengan pikiran Roh Kudus. Itu penyesuaian Pak. Itu proses pembiasaan. Saya tidak mengada-ada, Alkitab mengatakan begitu. Ya. Baptisan Roh Kudus menunjuk suatu kemampuan yang diberikan manusia untuk menjadi manusia seperti yang dirancang oleh Allah sejak semula. Baptisan Roh Kudus tidak otomatis membuat seorang menjadi sempurna atau selamat. Jadi kalau kita berpikir begini, Roh Kudus kalau sudah pimpin kita, pokoknya sampai kapanpun dia nggak bisa narik pimpinannya dan orang itu tidak bisa menolak pimpinannya. Itu berarti manusia dijadikan robot. Nggak mungkin begitu. Firman Tuhan mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh. Hidup di teks ini beda dengan hidup di Galatia pasal 5 ayat 16 tadi. Beda loh. Di dalam Galatia 5 ayat 16 tadi, dikatakan maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Teks aslinya begini. Biasakan kamu hidup sesuai dengan keinginan Roh, supaya kamu tidak hidup dalam sarke. Kamu akan masuk dalam suasana hidup yang tidak menuruti daging gitu. Nah tetapi kalau hidup di Galatia pasal 5, jika kita hidup oleh Roh, ini beda. Eizomen pneumati, kalau kamu hidup di dalam Roh, mestinya begitu. Hidup di dalam Roh. Bukan peripateo, membiasakan diri, tapi di dalam Roh. Ini sama, jika kamu sudah dibaptis oleh Roh. Sebab kamu ini orang yang sekarang dipimpin oleh Roh. Kamu ditenggelamkan di dalam Roh. Biarlah kamu berjalan seiring. Eisomen pneumati. Kalau Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan, jika kita di dalam Roh. Itu bukan biasakan. Artinya kalau kamu sudah dibaptis di dalam Roh Kudus. Ini masanya di Roh Kudus mau menenggelamkan kamu, mau menjadikan kamu sepikiran dengan dia. Kalau kamu ditenggelamkan di dalam Roh, berjalanlah seiring. Eizomen. Seiring. Jadi kata dipimpin di sini stoikomen atau stoiko artinya agree with, follow.
Berjalan seirama, kamu setujui, kamu belajar menyetujui, belajar ikut, belajar seirama. Dalam hal ini Roh Kudus tidak mengatur kaki hidup kita. Kita yang mengatur kaki kita sendiri. Sekarang kamu menuruti keinginanmu atau keinginan Roh Kudus. Kita yang ngatur diri kita, bukan Roh Kudus yang ngatur diri kita. Kita atur diri kita untuk seirama dengan Roh Kudus. Kalau dulu kita berkata, Tuhan pimpinlah aku. Ngerti nggak maksudnya apa? Tuhan tunjukkanlah jalanmu. Itu sebenarnya bahasa-bahasa yang kurang tepat kalau dipahami salah loh. Misalnya begini, Tuhan bimbinglah aku. Ya. Contoh paling gampang, orang cari jodoh. Tuhan bimbinglah langkahku, kan gitu. Begitu, ini kalau pria, lihat cewek cakep. Tuhan bimbinglah langkahku. Tapi dia tidak betul-betul mendengar suara Tuhan, tertarik bibirnya. Bimbinglah langkahku itu nggak ada artinya kalimat bimbinglah langkahku itu. Karena hatinya sudah tertarik. Mestinya dia nggak perlu tertarik dulu. Tuhan bimbinglah langkahku. Harus blank. Sampai menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan. Masalahnya bagaimana punya kepekaan mengerti kehendak Allah. Itu masalahnya. Tanpa Injil orang nggak mungkin selamat. Sebab dengan Injil atau kebenaran orang bisa peka. Dengan peka orang bisa mengerti kehendak Allah. Dengan mengerti kehendak Allah orang baru bisa melakukan. Nah seperti contoh cewek. Cita rasanya lebih kuat dari suara Tuhan. Bagaimana dia bisa minta pimpinan Tuhan? Jangan punya cita rasa dulu. Blank dulu, kosong dulu. Baru Tuhan akan pimpin dia. Itu loh saudaraku. Jadi proses ini proses sinkronisasi atau proses penyesuaian diri. Bagaimanapun manusia tidak pernah kehilangan kehendak bebas. Sebab manusia harus bertanggung jawab. Kalau Paulus, kelasnya Paulus loh, lebih hebat dari Erastus loh. Dia bilang begini, beliau ini bilang begini. Aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya untuk berkenan. Kata berusaha, saya cek lagi, philotimeomai. Artinya ambisi. Maka dalam bahasa Inggris saya menerjemahkan, therefore also we have our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Aku senang nih terjemahan ambisi ini. Saya melihat kata philotimeomai ini dalam terjemahan aslinya bisa berarti banyak sebenarnya. Tapi intinya tekad yang kuat. Loh kenapa dia harus punya tekad yang kuat untuk berkenan? Sebab dia harus punya tekad itu. Nggak bisa, Tuhan tuntunlah aku. Buatlah aku mencintai engkau. Buatlah kamu sendiri mencintai Tuhan. Ini penyakit kita. Kayak anak sekolah kita itu, Tuhan pakailah aku. Tuhan berkata, aku itu lebih semangat dari kamu untuk kamu. Kamu sendiri bisa dipakai enggak? Kalau mau dipakai nih, belajar rajin, pinter, hidup benar, hidup kudus, sopan. Betul nggak? Kamu akan dipakai. Pakailah aku Tuhan. Tuhan mau pakai kita. Tuhan tolonglah supaya aku hidup suci. Kamu jangan ledek Tuhan ya. Biar aku hidup suci, aku hidup suci Tuhan. Kamu jangan ledek ya. Kau pikir Tuhan tidak ingin kamu hidup suci? Kamu pikir Tuhan tidak ingin kamu hidup suci? Kamunya yang nggak mau hidup suci. Ini mesti dirubah pikiran-pikiran ini. Itu dulu kan juga saya lakukan. Jika aku hati takut, kamu sendiri nggak takut sama saya. Paham nggak saudara? Tapi lagu itu nggak salah juga. Tuhan berikan aku takut. Tuhan bilang, oh kamu mengasihi aku, oke. Ku buat engkau takut padaku. Caranya gimana? Lewat segala peristiwa hidup. Makanya kalau anak Tuhan yang benar nih, salah dikit digebuk. Selesai nggak? Loh, amin? Orang lain salah nggak digebuk, kok digebuk. Aku buat kamu takut. Yang nanti akhirnya nggak usah digebuk, kamu udah takut sendiri, ngerti nggak? Jadi kita itu seringkali keliru, saudara. Aduh, saudara, kita mesti belajar, saudaraku, ya. Kata berusaha ini artinya niat. Niat atau ambisi tersebut harus lahir dari diri sendiri. Dari kita.
Jadi ini kabar baik. Saya tuh mengalami satu fase di mana saya merasa bersyukur. Ketika saya sadar, aku bisa hidup suci. Aku bisa luar biasa. Ketika saya belajar, itu tergantung diriku sendiri. Bukan mengecilkan Tuhan. Tuhan punya bagian dan aku punya bagian. Bagian dia tidak perlu kuminta. Misalnya bagian Tuhan itu sepotong, jumlahnya 100. Aku nggak perlu bilang, Tuhan 100 ya. Pasti. Tuhan 150, nggak bisa. Karena bagianmu 100, bagianku 100. Setuju? 100 kita penuh. Kisah dalam Kejadian pasal 6, 1-4, menunjukkan bahwa sekalipun Roh Kudus menuntun manusia, tetapi tanpa Injil manusia tidak dapat memenuhi tuntutan kesucian Allah itu. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Roh Kudus pimpin mereka. Tapi mereka tidak bisa hidup sesuai dengan keinginan Roh. Sebenarnya itu pesan penting buat kita. Bahwa Injil itu menyelamatkan. Firman Tuhan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa tanpa kebenaran Injil, tidak mungkin seseorang selamat. Tidak mungkin dikembalikan ke rancangan semula. Demi adanya Injil, maka Tuhan Yesus 3,5 tahun di bumi. 3,5 tahun Tuhan mengajar. Dan Tuhan pun berkata, pergi, jadikan semua bangsa, baptis mereka, ajar mereka. Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Kuperintahkan artinya yang kuajarkan kepadamu. Tanpa menerima dan mengerti apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tidak akan selamat orang. Tidak akan selamat. Karena selamat itu sama artinya dengan hidup di dalam roh, bukan hidup dalam daging. Selamat itu artinya hidup dalam roh, bukan hidup dalam daging. Kalau hidup dalam roh artinya sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Semua tindakan dan perbuatan kita sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itu baru standar moral Allah. Itu baru namanya selamat. Nah, untuk bisa memiliki pikiran perasaan Allah, orang harus cerdas. Untuk cerdas harus mengerti kebenaran. Nah, orang yang tidak mengerti kebenaran, yang belum belajar seperti banyak saudara ya, ini sebanyak yang belajar kan, orang mikir begini, apa sih yang menarik dari Injil? Segitu doang. Apanya sih yang mesti dipelajari? Dia tidak tahu saja, saudara. Coba, menakjubkan sekali. Injil itu menakjubkan. Tidak mungkin orang selamat tanpa mengerti Injil. Tidak mungkin. Roh Kudus sudah mencoba memimpin keturunan Set. Tapi daging. Betul? Mereka memilih istri suka-suka sendiri. Padahal memilih istri harus suka-suka Tuhan. Kalau Anda melihat di dalam kitab Kejadian, Allah yang memilih jodoh untuk Adam. Bukan Adam pilih sendiri. Mungkin Anda berkata begini, ya itu kan manusia baru 2. Abraham memberikan contoh. Ketika mau mengambil anaknya Ishak. Dia suruh Eliasar hambanya sampai pakai sumpah. Sumpah. Kamu tidak mengambil jodoh anakku dari sini. Dari negeriku orang-orang benar. Dan Eliasar pun juga tanya Tuhan siapa jodoh. Betul nggak saudara? Ketika dibawa Ribkah, betul nggak? Ishak langsung cocok. Tuhan kan tahu selera kamu. Jangan mengecilkan arti Tuhan. Yang anak muda ini loh, kalau nanti gini, kalau aku tanya Tuhan jodohku siapa, Tuhan kasih yang aku nggak nepsong gimana? Kamu percaya deh. Tuhan itu luar biasa. Hidup. Makanya dari sekolah minggu dididik, remaja didik, pemuda didik, dia punya gambar diri yang benar, dia paling ambil jodoh pun sudah gambar diri yang dia temukan. Nggak usah pakai doa puasa, begitu ketemu orang seret, bukan langsung seret ngomong tetap, bukan
Seret ngomong sebulan 2 bulan nggak sejahtera. Langsung. Anda berkata kapan dapatnya? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kenapa? Ya. Anda bisa tahu kenapa Paulus sampai berkata terkutuk yang memberitakan Injil yang bukan Injil. Kan kita nggak boleh ngutuk, Pak. Tapi yang satu ini Paulus sampai mengutuk, terkutuk. Saking setan bener. Setan bener. Kalau orang tidak mengerti Injil, dia tidak mungkin selamat. Amin. Jadi kalau sampai tidak diajarkan Injil di gereja, betapa jahatnya pendeta dan gereja itu. Saya nggak mengatakan saya paling benar loh. Anda pikirkan baik-baik deh. Melakukan kehendak diri sendiri itu otomatis bisa berlangsung. Melakukan kehendak Allah itu perjuangan, bro. Perjuangannya apa? You baca Alkitab, you ngerti Injil. Itu dengan sendiri punya kecerdasan. Nah masalahnya kan saya nggak bisa menjelaskan dengan bahasa yang lengkap. Gini loh. Apa hubungannya mengerti kebenaran lalu jadi cerdas? Kan saya nggak bisa jelasin. Kecuali Anda mengalami sendiri. Amin. Itu ngalamin nanti, tahu nanti bagaimana itu. Dia akan tahu deh. Sekarang contoh sederhana saja ya. Saya suruh membedakan ini mutiara asli sama palsu, nggak bisa tahu. Nggak bisa. Berlian saya nggak bisa bedain. Karena saya bukan tukang berlian. Tapi kalau orang tahu berlian kan, just. Wah ini berlian bagus. Kita nggak tahu. Kebenaran mirip, sejajar. Anda kalau belajar terus, itu tiba-tiba kita cerdas, kita ngerti. Oh ini tidak Tuhan, ini bukan. Ini begini aja. Yang selalu mendengar suara kebenaran. You buktikan. You dengar terus, beda nggak? Nah, beda nggak? Mulai ngerti. Yang ini nggak enak aku lakukan. Ngomong itu berlebihan, betul nggak? Yang ini saya nggak jujur nih. Aku ngomong begini nggak tulus nih. Mulai ngerti. Dari hal itu loh, mengerti kehendak Tuhan itu begitu, bukan apa Tuhan? Tuhan bilang, belok kiri. Mau jalan? Bukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan sesuai pikiran perasaan Tuhan. Bapak Ibu ngerti nggak kalau kita punya anak lalu sekolah pinter, Bapak Ibu ngomong gini. Ini orang tua kita ngomong gini dulu, kita masih ingat. Ini untuk kamu, bukan untuk mama papa. Mama papa juga mati. Ini untuk kamu. Kita nggak ngerti waktu itu ngomong gitu. Kamu jadi apa nanti? Kan gitu. Sekarang baru kita tahu. Kalau kita belajar firman, bukan untuk Tuhan. Tuhan mau apa ya? Tuhan itu nggak butuh. Tuhan cuma ingin kita menjadi seperti Dia. Dan itu berbalik untuk keuntungan kita. So kalau kita punya pikiran perasaan Allah yang benar, kita baru-baru mau boleh masuk rumahnya. Allah itu tegas. Kalau Allah berkata keluar dari Eden ini, keluar Adam. Hal itu tegas karena dalam diri Allah ada order, ada tatanan. Dia nggak bisa kompromi. Dia tidak pandang muka. Dia pandang perbuatan. Kalau Paulus berusaha untuk berkenan supaya dia pantas menjadi anggota keluarga Allah. Paulus berkata, aku kan rasul. Oh enggak, aku tidak kenal kamu. Buang saja. Cuman Paulus tidak diperlakukan begitu. Paulus hamba Tuhan yang benar. Aku kenal kamu Paulus. Kamu telah berusaha untuk berkenan. Bapak Ibu ya, saya tidak bermaksud menghakimi lah. Kalau saya ngomong sama orang, saya ngomong cet gitu. Pak, tapi Pak ini, saya udah tahu. Ini hati bengkok. Kamu itu nggak puas dengan keadaan ini. Oh saya maksud saya gini Pak, saya bukan marah. Kamu marah. Mulutmu yang bilang nggak marah. Saya sebenarnya nggak tersinggung Pak, kamu tersinggung. Saya rela loh Pak. Saya sebenarnya rela, kamu nggak rela. Kita tahu rela itu gimana, nggak rela itu gimana, kita tulus itu gimana, mengampuni itu gimana. So we feel that. Kita rasa tahu, karena kita nggak ada diri kita sendiri dengan benar. Kita juga brengsek begitu, cuman kita jadi baik duluan. Artinya kita sembuh dulu gitu loh. Jadi waktu orang sakit kita tahu. Nih, coba bayangkan kalau pendeta ya,
kayak pendeta yang model kejawen, kan ada orang-orang Jawa yang berpikir pola Jawa. Manunggaling kawula Gusti, kalimat itu bagus, menyatu dengan Allah. Tapi Allah di pikiran dia, bukan berada Alkitab. Makanya kalau ada orang-orang pendeta Jawa yang mistik, nggak belajar Alkitab, saya bertemu Tuhan, saya bicara dengan Tuhan, itu nggak salah. Tuhannya dia. Dia itu nggak ngerti kalau itu bohong. Dia tidak sadar dia itu menipu. Dia nggak maksud untuk nipu, memang dia begitu. Allah yang di otaknya itulah yang dia kenal. Kalau dia berbicara dengan Allah yang dalam pikirannya, itulah dia merasa bicara dengan Allah tersebut. Nah kita ngerti Alkitab, kita bilang, Tuhan kita nggak model begitu. Wah dia yakin banget, tidak, Tuhan bicara kepada saya begini. Ya kita nggak bisa ngomong lagi. Hitungan belakangan aja nanti. Kita jaga diri aja, dan kita juga terbuang nanti. Dia tidak bermaksud mau menipu karena dia sendiri telah tertipu dirinya sendiri. Betapa parahnya kondisi itu, saudara. Ingat ya, dia tuh bukan maksud untuk jahat, tapi jadi jahat karena tidak mengenal Tuhan. Secara moral umum tidak bermaksud mau jahat, moral umum. Tapi karena tidak berlandaskan Injil, dia jadi tidak benar. Kebatinan Jawa itu begitu. Manunggaling kawula Gusti, menyatu dengan Gusti. Gustinya mana? Ya Gusti yang dia yakini itu. Maaf ya Pak, nggak ada tuntunan. Orang Jawa itu nggak ada tuntunan. Cuman dari generasi ke generasi gini loh ajarannya, begini loh. Itu campur aduk dari berbagai agama yang menguasai orang-orang Jawa. Gustinya itu begitu. Itu juga ngajarkan hal yang baik loh. Mengalah itu indah. Jangan sok adigung adiguno, jangan sok dan mentang-mentang ada. Tapi bukan Tuhan Yesus. Kalau sampai pendeta begitu, Anda bisa bayangin. Dan orang Indonesia yang senang mistik udah dah, jadi makan empuk deh. Justru pendeta yang benar itu nggak gampang berkata begitu. Tapi ngajarin kamu sendiri, ngomonglah sama Tuhan tiap hari. Tuhan yang gimana? Dengerin firman ini, biar kau peka dan kamu dengar sendiri. Dengar itu bukan untuk ke sana, belok kiri, bukan. Sikapmu terhadap orang lain. Dari situ loh. Kalau saya bilang begini, gimana kabarnya? Sehat. Ini basa-basi enggak? Kan sebagai gembala bisa gini. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Salam buat istri ya. Saya bisa nggak tulus loh. Dan ini bukan pikiran Allah. Pikiran Allah begini. Allah bar. Tulus saja. Kalau nggak pengen ngomong-ngomong ya biasa aja. Terima kasih. Sehat. Cukup. Tapi polos saja. Tapi waktu itu apa kabar? Wah sehat ya sekarang ya. Ya terima kasih ya. Kita sadar. Kok aku nggak tulus? Nah kita mulai sadar kita nggak tulus. Kalau dulu mana kita begitu, kita kalau muncul aja. Terima kasih bro. Maka Anda melihat pendeta yang benar itu, kesederhanaan itu tetap nampak. Walaupun bajunya bagus, walaupun mobilnya bagus, walaupun kelihatan fisiknya ya luar biasa misalnya. Tapi tetap kesederhanaan tidak akan pernah lepas. Saya tidak membandingkan siapa-siapa atau masa sendiri, tidak. You lihat semua orang. You nilai semua orang. Maksudnya Anda mendengar suara roh itu bukan, ada pesan dari Tuhan loh, kamu mau apa? Itu mah ngaco. Itu mah rata-rata ngaco bro. Ngaco rata-rata. Mendengar suara Tuhan yang benar itu justru pada waktu kita bergaul tiap hari dengan orangnya. Waktu dia salah, tersegor. Mestinya nggak begitu kali ya. Apa nggak begini aja? Bisa nggak? Atau gini, nggak benar kamu mestinya ya. Ngerti nggak? Saya bisa begitu kan? Atau dengan cara lain lagi gitu. Tapi Tuhan nggak mengendaki begitu. Kalau Tuhan marahnya suhunya 60, harus 60. Kalau suhunya 30, 30. Suhunya 5, 5. Kalau diam, diam. Semua harus sesuai dengan pikiran Allah. Nah itu yang sulit. Tapi itu yang paling benar. Mendengar suara Tuhan itu di situ. Dari segala peristiwa hidup yang terjadi. Kalau orang selamat, akan nampak dari cara hidup seperti itu. Saya teruskan. Melakukan kehendak sendiri adalah otomatis, betul? Melakukan kehendak Allah adalah perjuangan. Mau berjuang?
Anda sadar nggak Anda masih pada berantakan? Masih berantakan, termasuk saya juga belum nilai bagus. Masih berantakan deh pokoknya. Banyak dah munafik, pura-pura, sombong, menunjukin dirinya itu pinter. Mau, I am someone. Aku seseorang loh. Pokoknya sesuatu banget. Ngerti nggak? Mau sesuatu banget gitu loh. Semua kita termasuk saya punya gairah itu. Aku sesuatu banget loh. Era sesuatu banget. Itu mengerikan saudaraku. Apalagi orang punya kelebihan. Apalagi sering dipuji. Udah dah. Jadi sesuatu banget ya. Padahal yang sombong itu anak setan. Itu yang gampang kita lakukan. Sombong gak harus ngomong. Kita diam tapi dengan perasaan yang gue lebih hebat dari dia. Itu sombong. Dan maaf ya. Orang kalau peka dari mukanya kita tahu. Ini orang sombong. Ini lagi sombong nih. Kita bisa peka. Halo. Karena kita seperti itu dulu. Kita itu berantakan, belangsatan, lah kira-kira loh. Di mata dunia kita baik. Di mata dunia kita baik. Tapi di mata Tuhan kita jauh dari yang sempurna. Jauh dari kebenaran. Makanya yang mau belajar begini orang yang harus habis-habisan. Emang mau betul-betul tidak berkata, tidak bercela. Dan kadang-kadang kita nyaris putus asa. Aduh kapan benernya ya. Anda bersyukur loh dengar begini. Karena saya pun bersyukur bisa ngomong begini. Saya juga dinilai oleh saudara. Nggak bisa bohong. Balas SMS gitu. Masih di mana lalu kita on the way. Padahal kita baru mau berangkat dari rumah. Aduh ini contoh kecil masih banyak. Kebrengsekan yang kita miliki. Aduh. Banyak kebrengsekan. Dulu saya waktu belajar bener ya. Kalau kasih persembahan banyak pun saya lebih senang orang lihat. Apalagi kalau sebelah saya ngasih sedikit, saya menghajar dia. Selamat sih, lebih gede lagi. Pelit. Tapi itu kan jahat, ini jahat. Banyak hal yang jahat yang kita lakukan. Bukan jahat di mata dunia baik loh. Tapi di mata Tuhan kita ini tidak memenuhi standar. Melakukan kehendak Allah itu perjuangan bro. Melakukan kehendak diri sendiri itu otomatis. Nah soalnya, problemnya, seringkali apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak kita akui sesuai dengan kehendak Allah atau disetujui Tuhan. Hanya ada dua, kehendakmu atau kehendak Allah. Jangan, ini kehendakku, ada kehendak Allah, yang tengah ada, ya itu tidak dilanggar tapi nggak disetujui. Maksudnya apa? Loh kok ketawa? Ini kita sering lakukan. Sering ada kita di tempat di tengah itu, di mediokritas. Yang ada itu lakukan kehendak Allah dan kehendak diri sendiri. Kehendak Allah atau kehendak diri sendiri? Pikiran Allah dan pikiran manusia. Pikiran manusia itu pikiran dunia, pikiran iblis. Ada orang pikir, ini kehendak Allah bukan? Bukan kehendak Allah, tapi juga tidak berdosa. Ini nggak dilarang Tuhan, tapi juga disetujui. Saya ngomonginnya lagi salah nggak? Benar, betul nggak saudara? Nah kita seringkali di abu-abu diem, kita diem aja di situ. Ya pokoknya nggak apa-apa lah Tuhan nih. Ini betul-betul kita ngawur saudara. Oke, saya teruskan ini bagus sekali. Hal ini tidak diperjuangkan oleh Allah. Artinya melakukan kehendak Allah tidak diperjuangkan oleh Allah. Diperjuangkan oleh setiap individu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh. Waduh, saya bahagia banget tuh mengutip ayat ini. Kenapa? Tuh lihat zaman Nuh sama zaman kita. Zaman Nuh itu kan Kejadian pasal 6 bro. Amin. Ketika roh Allah undur, lalu ada bahtera, ada banjir, betul? Tuhan gak kebetulan loh ambil ayat ini. Pernyataan Tuhan ini jelas menunjukkan bahwa situasi hidup manusia pada zaman Nuh sama dengan zaman kita. Di dalamnya termasuk kehidupan anak-anak Allah. Kalau dulu anak-anak Allah itu keturunan Set, sekarang anak-anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh tapi tidak lulus. Kalau dulu anak-anak Allah keturunan Set yang dipimpin roh Allah tidak lulus. Sekarang orang-orang yang percaya Tuhan Yesus tapi nggak lulus. Kalau ada yang nggak lulus Pak, oke teruskan, ayo teruskan.
Pernyataan Tuhan ini jelas menunjukkan bahwa situasi hidup manusia zaman Nuh sama dengan zaman kita. Betul saudara sekalian? Orang Kristen harus berjuang tidak dipengaruhi dunia. Betul? Saudara mau dipengaruhi dunia untuk hidup dengan cara anak dunia, itu otomatis, itu sendiri ngalir. Tapi kalau hidup cara anak Tuhan, you harus berjuang. Nah, ada orang yang berjuang, tapi perjuangannya nggak memadai. Ke gereja, gitu ya. Udah ke gereja pulang, udah berjuang, tidak memadai perjuangannya. Itu belum memadai. Apalagi hari Minggu, udah gitu di gereja ngantuk, udah selamat jalan dah. Habis semalam nonton bola dan sering di gereja ngantuk-ngantuk aja, amin terus. Untuk tidak terpengaruhi dunia itu perjuangan hebat. Tapi Anda lihat banyak gereja, Allah itu baik luar biasa. Memberkati, memulihkan ekonomi, kesehatan. Ditutupi itu perjuangan harus dilakukan. Jangan terpengaruhi oleh dunia. Alamilah pembaharuan pikiran. Bagaimana terjadi pembaharuan pikiran? Dengarkan firman. Ini, pikiran kita diubah dengan kebenaran ini. Dan terus terang ya, saya mau ngomong, saya membutuhkan banyak pembicara seperti saya ini. Kepada banyak orang. Kalau Aan bisa ke 2 orang, 5 orang, 10 orang, sampai di antar sudah bisa khotbah. Saya ajari khotbah. Saya ajari khotbah. Seperti saya khotbah. Saya ajarin belajar bahasa Yunani Ibrani. Saya ajarin Anda bisa khotbah seperti saya khotbah. Dan saya nggak takut saya disaingi. Kita akan pergi seluruh Indonesia untuk menyelamatkan banyak jiwa. Jadi Kristen sudah selamat? Belum. Selamat itu kalau bermoral Allah. Amin. Berpikir seperti Allah berpikir. Tidak hidup dalam daging, tidak hidup seperti dunia sekitarnya. Seperti orang pada zaman Nuh. Ini juga sama seperti zaman Nuh. Orang makan, minum, kawin, dikawinkan. Otaknya dunia doang. Kita rela tinggalkan dunia, saudaraku. Nah, pada dasarnya zaman anugerah adalah masa di mana baptisan Roh Kudus diberikan. Agar manusia memiliki kemungkinan dan potensi untuk menjadi sempurna seperti Allah. Ini kalimat paling penting nih. Karena akan menjawab pertanyaan di atas tadi. Pada dasarnya zaman anugerah masa di mana baptisan Roh Kudus diberikan agar manusia memiliki kemungkinan atau potensi untuk menjadi sempurna seperti Allah. Oke? Hal ini bukan berarti membuat otomatis seseorang yang dipimpin Roh Kudus pasti bisa lulus menjadi seperti yang Allah kehendaki. Sebab itu tergantung respon masing-masing individu. Itulah sebabnya firman Tuhan menganjurkan agar seorang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin dagingnya. Nah, kalau Anda membaca Efesus pasal 4 ayat 30, Anda juga bisa menemukan di sana, jangan mendukakan Roh Allah. Mengapa bisa mendukakan Roh Kudus? Sebab ada kemungkinan orang percaya kembali pada cara hidup seperti cara hidup yang lama. Ini kan masih di Efesus, Pak. Aduh, Pak, kalau Efesus pasal 1 nih, ayat 4, 5, kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Kan gitu, ditentukan selamat. Lalu orang langsung kasih kesimpulan. Dipilih itu selamat, yang lain nggak jelas. Atau kalau mau jujur, nggak dipilih berarti binasa dong. Tapi ayat-ayat berikutnya, jangan mendukakan roh. Jangan hidup lagi sama seperti yang tidak mengenal Allah. Berarti bisa murtad lagi. Makanya Efesus 1 ayat 3, 4, 5 harus dijelaskan dengan benar. Saya sudah menjelaskan di sini. Jangan begitu. Enak aja. Tuhan menentukan siapa yang selamat, siapa yang binasa. Kenapa Roh Kudus bisa didukakan? Karena kemungkinan orang percaya mendukakan, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam hati. Kan, mesti dibaca itu Kejadian pasal 6. Roh Allah menyesal, betul? Karena berduka menyesal di situ mau menunjukkan betapa dalamnya kepedihan Allah terhadap keadaan manusia. Dalam rangka apa? Dalam rangka ketika dia undur. Yang disesali itu anak-anak Allah ini loh, bukan anak-anak manusia. Kalau anak kita nakal, kita susah. Anak tangga nakal, susah dikit, mungkin malah enggak. Itu anak orang. Kalau anak sendiri, susah. Kalau Roh Kudus didukakan karena Roh Kudus di dalam diri kita.
tidak berurusan dengan orang lain. Ini konteksnya di situ. Jadi bisa kembali ke cara hidup yang lama. Tidak mengherankan kalau Wahyu 3:5 mengatakan Tuhan bisa menghapus nama dari kitab kehidupan. Kenapa nama bisa dihapus? Sama, karena kemungkinan seseorang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus bisa binasa. Jadi meterai itu bukan permanen. Loh iyalah, oh nggak bisa Pak. Loh nyatanya nama bisa dihapus kok. Kan di Efesus dikatakan dimeterai. Tapi di ayat yang berikutnya, kamu jangan hidup lagi sama seperti dulu. Loh kok bisa? Makanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan mulut yang mengaku dia dapat meterai. Dia dipimpin Roh Kudus. Tetapi lulus tidaknya tergantung belakangan. Saya ngomong lagi, ini penting. Kalau dikatakan bisa mendukakan Roh Kudus, berarti setiap individu memiliki peluang untuk mendukakan atau menyenangkan. Di dalam hati dong. Salahlah pandangan yang mengatakan bahwa segala sesuatu dikerjakan oleh Roh Kudus secara mutlak dan absolut, di mana manusia hanya menerima saja penggarapannya, sehingga ada yang dipilih untuk selamat dan yang lain tidak. Sangatlah tidak mungkin Roh Kudus membuat seorang bisa menyukakan hatinya, tapi di lain pihak Roh Kudus juga membuat seorang mendukakan hatinya sendiri. Nih, lihat nih. Ini firman luar biasa. Setiap orang punya Roh Kudus, setuju? Orang percaya loh ya. Semua orang diberi Roh Kudus, setuju? Iya dong, nggak mungkin tidak. Lalu ada orang yang bisa menyukakan Tuhan. Ada yang mendukakan. Nah ini karena Roh Kudus, karena ada orang itu. Kalau orang berpandangan Roh Kudus secara mutlak memimpin orang itu. Mutlak. Sehingga Allah bisa menentukan yang selamat, yang lain tidak. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Sebab Roh Kudus dalam diri orang itu bisa. Sebab gini, setiap orang yang punya Roh Kudus bisa mendukakan Roh Kudus atau bisa menyukakan. Masa Allah sendiri bikin, ayo, terus senang, hehehe, aku buat dia menyenangkan aku, atau aku buat dia mendukakan aku. Nggak mungkin dong. Pasti ada misteri orang itu sendiri yang bisa mendukakan atau menyenangkan. Kiranya bertahun-tahun ayat itu nggak dimengerti. Kita ngadepin orang-orang yang punya teologi ya begitu. Saya selamat, tak selamat. Selamat aja lu kagak tahu apa itu selamat. Allah sudah memilih menentukan selamat. Yang lain ya bukan tanggung jawabnya. Ini sekarang soal mendukakan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Ini kira-kira untuk orang Kristen, orang kafir ayat ini. Semua ini untuk jemaat Efesus, bro. Mosok surat untuk ini terus tetangga yang kena. Mendukakan Roh Allah berarti roh di dalam dirimu yang didukakan. Hah? Jangan mendukakan Roh Allah yang dimeteraikan. Ada firman gitu kan ya? Nanti ada ayat berikutnya, jangan memadamkan loh. Bisa memadamkan lagi. Jadi kan roh itu di dalam dirimu. Kalau kamu menyenangkan dia bisa. Kamu mendukakan dia juga bisa. Tergantung kamu. Nah sekarang kan kalau kita udah ngomong begini, kita bilang gini, aku anak Allah. Aku harus menyenangkan dia. Aku bisa menyenangkan Tuhan. Jangan gini, aku manusia. Penuh kelemahan dan kekurangan. Oh Tuhan, ampun dosa-dosaku. Tolong aku Tuhan, kuatkan imanku. Tolonglah kelemahan-kelemahanku Tuhan. Kamu lemah terus. Kamu lemah kuat tergantung kamu. Tuhan kuatkan imanku. Lalu masuk tempat pelaturan. Saya kira gimana? Oh itu ekstrim Pak. Ya nggak ekstrim. Tuhan kuatkan imanku. Tapi nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah dengar khotbah. Nggak bisa. Nggak pernah berdoa. Gimana mau kuat? Kalau seseorang hidup dalam daging. Dan selalu mendukakan roh Allah. Maka Roh Kudus berhenti menggarap orang itu. Berhenti. Dia menghujat roh. Sampai taraf tertentu kalau seseorang tidak bersedia bertobat, dia menghujat roh. Menghujat roh bisa terjadi atas mereka yang sudah menerima pengharapan Roh Kudus. Nah, ini sama dengan begini, saudara. Sama begini. Seperti roh Allah undur dari anak-anak Allah zaman Set, roh Allah pun juga bisa undur atas hidup orang-orang Kristen yang punya meterai Roh Kudus yang namanya dihapus. Amin.